Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat jurnal muslim yang masih setia dengan channel ini. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kisah kelahiran dan kisah masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ibnu Nufail, ibnu Abdul al-Uzza, ibnu Riyah, ibnu Qurt, ibnu Rajah, ibnu Adi, ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi atau yang dikenal dengan nama Umar bin Khattab. Dia dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini berarti Umar radhiyallahu anhu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nasab Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab ibnu Lu'ay. Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar radhiyallahu anhu menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah yang diutus untuk melerai dan mendamaikannya. Hal ini menandakan bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Meskipun memiliki keturunan dan nasab serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyah, Umar radhiyallahu anhu dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Pada masa jahiliyah, dia menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi, sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah. Anak-anaknya yang lain adalah Fatimah, Asim, Abdul Rahman al-Akbar, Abdul Rahman al-Ausat, dan Abdul Rahman al-Asgar. Setelah menjadi khalifah, Umar juga menikah dengan Ummu Kulsum, putri dari Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra yang merupakan cucu Nabi SAW. Sebelum masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Umar baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada waktu itu, Umar radhiyallahu anhu berusia 27 tahun. Banyak riwayat tentang Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam. Akan tetapi di antara banyak riwayat itu, yang paling terkenal adalah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik. Pada suatu hari, Umar mendapat berita bahwa adiknya, Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga, Umar mendadak menjadi marah dan geram. Umar segera bertandang ke rumah adiknya. Sesampainya di sana, kontan kemarahannya diluapkan pada adiknya. Umar pun menampar Fatimah dan suaminya. Di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Taha. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar radhiyallahu anhu pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas Umar radhiyallahu anhu ingin menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arkam. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arkam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di rumah Al-Arkam pun menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad SAW menerima kedatangan Umar, dan dengan sikap yang ditujukan oleh Nabi tersebutlah Umar menjadi lunak dan takut. Nabi kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam, dan seketika itu juga Umar kemudian menyatakan Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga sejak itulah Islam disebarkan secara terang-terangan.
Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan sebutan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan julukan Al-Faruq yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah yang dilakukannya sepanjang umur Nabi Muhammad SAW. Selama hidupnya, Umar bin Khattab pernah menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar. Setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah selama kurang lebih 2 tahun, dia kemudian jatuh sakit. Kondisi demikian menimbulkan kecemasan pada Abu Bakar apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya sebagai khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh kepadanya. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Kan tetapi, keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu. Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumada al-Akhir tahun 13 Hijriah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, 8 hari sebelum bulan Jumada al-Akhir. Umar bin Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab kemudian wafat setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, yaitu seorang budak pada saat beliau akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lu'lu' Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi.